Lebih dari sekadar pertemuan, kita bertemu secara virtual. Aku butuh pikiranmu dan aku butuh hatimu. Itu kata Tuhan kepadamu. Selamat datang di Youth Messenger Ibadah Online Service. Yang mau memuji Tuhan sama-sama tepuk tangan yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita serukan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, kami bersyukur kami punya Allah yang selalu mengasihi kami, bahkan memberikan dirinya bagi setiap kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Grace that flow like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflow in me. Thank you. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my
my Savior. You rescued me. Take this life delivered, a vessel of your love. Holy now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You set me free. Christ, my Savior. He rescued me. Thank you, Lord. Jesus, thank you, Jesus. Oh my God, you are my King. You given me life, you opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You enter my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You given me life. You opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You enter my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Kami mengucap syukur buat hari ini Kau pertemukan kami kembali dalam ibadah Youth. Tuhan Yesus, bekerjalah dalam kehidupan kami. Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Melalui firman-Mu, Engkau mengubahkan
Kau memberikan paradigma yang baru, supaya kami kuat di masa-masa ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai membangun hubungan dengan orang tua. Kita akan buka dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-3. Demikian firman Tuhan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi." Dan saya akan bagikan juga mengenai di bahasa Indonesia masa kini. Efesus pasal 6 ayat 1. "Anak-anak, sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu, karena itulah yang patut dilakukan. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah pertama dari Allah dengan janji, yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Bicara mengenai membangun sangat dibutuhkan kerjasama, bukan one-man show. Menurut KBBI, mengenai membangun, yang pertama adalah mendirikan, yang kedua membina, yang ketiga bersifat memperbaiki. Jadi membangun itu ada yang mendirikan, ada yang membina, ada yang bersifat memperbaiki. Membangun yang kuat dimulai dengan landasan dasar yang kuat. Contoh, setiap bangunan gedung yang tinggi, dia harus memiliki landasan fondasi yang kuat. Karena ketika ada angin, ada badai, dan ada terpaan apapun juga, dia tetap kuat dan kokoh. Karena ketika itulah dalam kehidupan kita, landasan kita harus kuat. Sama juga di dalam membangun hubungan dengan orang tua. Landasan harus kuat supaya tidak tergoyahkan, tidak terpisahkan. Ketika terjadi konflik antara anak dan orang tua, tidak terpisahkan. Kita sering mendengar dan melihat hubungan antara orang tua dengan anak tidak harmonis. Ada jarak pemisah. Ini pun juga terjadi di dalam kehidupan keluarga orang Kristen. Siapa yang perlu dipersalahkan? Kita harus introspeksi diri sendiri masing-masing. Orang tua harus introspeksi dirinya sendiri, dan sebagai anak pun, dia harus introspeksi dirinya sendiri. Mengapa? Karena orang tua dan anak di dalam Tuhan, mereka tahu kebenaran. Bagaimana dengan orang tua yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Sedangkan anaknya sudah percaya kepada Yesus. Nah, anaknya yang perlu introspeksi diri. Bukan menyalahkan orang tua, tetapi anaknya introspeksi diri. Karena dia tahu kebenaran tersebut. Sebagai anak-anak pengikut Kristus, di dalam membangun hubungan dengan orang tua, dimulai dengan kesadaran diri sendiri yang mengetahui kebenaran itu. Jauh lebih baik kesadaran diri sendiri ketimbang harus dituntut. Manusia cenderungnya menuntut satu dengan yang lain. Kerjasama dalam membangun hubungan dengan orang tua tidak perlu dituntut, tetapi harus dari kesadaran diri sendiri. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-9 saling berkolerasi, saling berkaitan. Apalagi orang tua dan anak yang mengetahui kebenaran firman Tuhan ini. Mereka saling serang-menyerang. Nah, makanya di firman Tuhan ini dikatakan bahwa taatilah, hormatilah. Bahkan di ayat berikutnya, anak-anak jangan membangkitkan, orang tua jangan membangkitkan amarah anak-anaknya. Seperti itu. Di dalam keluarga kita harus tahu yang namanya peran. Peran ini sangat penting dalam kehidupan kita di dalam keluarga. Yang pertama adalah peran orang tua. Peran orang tua merawat, membina, memperbaiki, melindungi, dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Kita melihat orang tua kita dari pagi
sampai sore, bahkan sampai lembur pun. Dia giat dalam bekerja. Peran sebagai orang tua ada 5 tadi yang saya sebutkan. Merawat, membina, memperbaiki, melindungi, dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Peran yang kedua, peran anak. Peran anak adalah menghormati orang tua, mengerjakan tugas-tugas. Tugas-tugasnya apa saja? Waktu di rumah, dia harus membantu tugas-tugas daripada orang tua. Menyapu, mengepel, cuci pakaian, cuci piring, sekolah sampai lulus. Dari TK, SD, SMP, SMK, sampai perguruan tinggi. Itulah tugas daripada seorang anak. Nah, ketika kita tahu di dalam keluarga, mengetahui bahwa peran kita di dalam keluarga ini perannya apa? Orang tua atau anak? Kalau peran kita anak, mari kita menghormati orang tua. Kerjakan tugas-tugas di rumah dan kerjakan tugas-tugas di sekolah. Ketika kita tahu akan peran masing-masing, kita akan merasakan di dalam keluarga kita ada keharmonisan, ada kerukunan, ada damai. Apakah itu yang Anda inginkan? Apakah itu yang Anda impikan? Peran sangat penting di dalam keluarga. Ketahuilah peran Anda di dalam keluarga. Saya akan bagikan landasan yang paling kuat di dalam membangun keluarga dengan orang tua melalui peran. Yang pertama adalah trust, kepercayaan, baik dari orang tua maupun dari anak. Contoh, anak-anak saya ketika dia sekolah, belajar, bahkan ketika dia bermain dengan teman-temannya, saya harus mempercayai dia. Suatu ketika dia tidak mau melaksanakan tugas-tugas di sekolah, saya hanya mengingatkan, jangan sampai kamu tinggal kelas, tidak naik kelas. Kamu sendiri yang malu. Tugas kamu adalah belajar. Tugas kamu sebagai anak, belajar, mentaati orang tua, menghormati orang tua. Ini pun tidak cuma 1-2 kali saya mengingatkan. Bahkan terkadang berkali-kali saya harus mengingatkan. Tetapi ketika anak saya meminta izin, dia harus pergi dengan teman-temannya. Saya harus mempercayai dia dan dia harus mempercayai saya. Ketika saya kasih kepercayaan, go, silahkan. Kamu pergi dengan teman-teman kamu. Jaga baik-baik diri kamu. Karena kita manusia ada batasnya. Tapi kepercayaan yang kita berikan kepada anak kita, orang tua kita, percayalah bahwa itu yang akan menjadi landasan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan saling mencurigai, kita tidak akan saling berpikir yang negatif terhadap orang tua maupun anak. Landasan yang pertama adalah kepercayaan. Landasan yang kedua, ini cukup berat dan harus kita lakukan, yaitu saling mengampuni dan melupakan. Landasan kedua, saling mengampuni dan melupakan. Ketika konflik terjadi antara orang tua dan anak, harus ada rekonsiliasi. Dan itu pun harus dilakukan. Saat itu juga maupun besoknya harus dilakukan. Karena ketika rekonsiliasi tidak dilakukan, itu kan lama menjadi menumpuk. Tidak akan terjadi pemberesan. Hubungan orang tua dan anak bisa ada pemisah karena tidak ada rekonsiliasi. Tidak ada pengampunan, tidak ada yang melupakan. Selalu diingat-ingat kesalahannya. Selalu diingat-ingat apa yang dia lakukan terhadap kita. Tuhan Yesus telah mengampuni kita orang percaya. Maka dari itu, kita harus senantiasa memiliki sifat karakter Yesus tersebut, yaitu mengampuni dan melupakan. Jujur, ada orang-orang percaya sekarang ini bahkan
Mereka bisa mengampuni, tetapi tidak bisa melupakan. Seharusnya kita harus menyadari dan mengerti ketika sesuatu yang buruk kadang-kadang menimpa kita dalam hubungan dengan orang tua di masa lalu. Namun ketika kita sudah melewatinya, peristiwa itu merupakan yang terbaik bagi kita di hari ini. Sering-seringlah kita mengampuni dan melupakan apa yang telah terjadi dalam kehidupan keluarga kita, antara kita sebagai anak dengan orang tua. Mengampuni dan melupakan apa yang tidak baik yang dilakukan orang tua kepada diri Anda, ataupun sebaliknya orang tua seringlah mengampuni dan melupakan tindakan anaknya yang tidak baik. Ini sangat penting. Landasan-landasan yang kuat ini dalam membangun keluarga antara orang tua dan anak. Landasan kepercayaan, landasan saling mengampuni dan melupakan. Itu landasan yang penting dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan kesaksian saya pribadi, di mana saat ini saya sebagai orang tua, tapi saya akan bicara mengenai saya sebagai seorang anak. Ketika saya belajar, tugas-tugas saya harus lakukan. Orang tua saya kasih kepercayaan kepada saya. Tetapi apa yang terjadi di dalam proses perjalanan saya sekolah, apa yang diharapkan orang tua itu tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Di mana karena saya pergaulan tidak baik dengan teman-teman, akhirnya saya menjadi orang yang suka memberontak dan segala macam. Tetapi ketika dalam proses setelah saya dewasa, kebenaran itu membukakan pikiran saya, selubung itu membukakan mata rohani saya baru sadar, saya baru tahu bahwa sangat pentingnya hubungan orang tua dengan anak. Ketika itu saya merantau ke Jakarta tahun 2000. Saya harus ke Jakarta 1 tahun dan pelayanan selama 4 tahun bersama Ibu Mary. 2004 saya diizinkan untuk kembali ke Solo, di mana disitulah terjadi rekonsiliasi saya dengan orang tua saya, dengan ibu tiri saya terjadi. Hubungan saya pulihkan melalui kasih Kristus. Apa yang dulunya saya tinggal dengan ibu tiri, yang dimana saya harus nyapu, saya harus ngepel, saya harus nyuci baju sendiri. Tetapi ketika saya merantau tahun 2000, saya baru sadar bahwa itu untuk kebaikan saya. Ketika saya merantau, saya sudah bisa nyapu, saya bisa ngepel, saya bisa mencuci pakaian sendiri. Jadi hal-hal yang tidak baik terkadang itu membuat kita sekarang ini menyadari bahwa itu semua sepengetahuan dari Tuhan. Ketika saya datang 2004, saya rekonsiliasi, saya mengalaskan pengampunan, sampai sekarang Tuhan berikan keharmonisan, kerukunan, damai dalam keluarga kami. Yang dulunya saya anggap ibu tiri, sekarang sudah tidak ada lagi ibu tiri, ibu sendiri. Jadi sangat penting ketika kita ada mengampuni dan melupakan, rekonsiliasi terjadi, keharmonisan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kondisi keluargamu saat ini, adakan rekonsiliasi, pengampunan, dan melupakan semua apa yang tidak baik. Karena pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan sampai kita jadi binasa karena tidak mau mengampuni dan melupakan segala apa yang dilakukan orang tua kita. Dalam Mazmur 133 ayat 1-3,
persaudaraan yang rukun. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Biarlah dua landasan ini dalam membangun hubungan dengan orang tua dan anak terjadi dalam kehidupan kita. Berkat daripada Mazmur 133 menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini engkau menjadi anak. Ketahuilah kelak 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun yang akan datang, kamu akan menjadi orang tua. Bangun hubunganmu dengan anak. Bangun hubunganmu dengan orang tua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa beribadah Yud dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk nilai-nilai firman-Mu hari ini dalam membangun hubungan dengan orang tua kami masing-masing. Tuhan Yesus, pulihkan hubungan anak-anak-Mu yang saat ini ada jarak pemisah dengan orang tua. Kami sebagai anak mau mengampuni dan melupakan segala yang tidak baik yang kami alami di waktu-waktu yang lampau di dalam keluarga. Kami lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Kami mau membangun hubungan kami, kepercayaan kepada orang tua. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan memori di otak kami yang tidak baik menjadi baik. Hari ini kami sebagai anak-anak Kristus akan selalu taat kepada orang tua kami. Karena dalam 5 tahun atau 10 tahun bahkan 15 tahun kelak, kami menjadi orang tua. Dan kami tidak mau terulang kembali hal-hal yang tidak baik ini terjadi di dalam keluarga kami ke depannya. Kami mau mengalami dalam kitab Mazmur 133, hidup rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya di dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Bapa di surga. Jadilah anak-anak pengikut Kristus yang senantiasa mentaati orang tua. Apapun kondisi keluargamu saat ini, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Berkat yang melimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dalam nama Yesus. Amin. Kepekaan dan ketaatan adalah bukti dari cinta kasih-Mu yang bisa Engkau tunjukkan kepadanya. Mengasihi dan menghormati orang tua juga adalah hal terindah yang bisa Kau berikan kepadanya. Menghitung hari, mengukur berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang tak ada habisnya. Memberi adalah tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Terima kasih untuk pertemuan kita. Walaupun virtual, tapi aku yakin pesan itu dapat tetap sampai dengan baik kepadamu. Semoga kamu tetap setia untuk menanti pertemuan-pertemuan kita selanjutnya yang lebih hebat lagi. God bless.